Halo semua, perkenalkan nama saya Lingga Trikonita dengan NPM 2212011392. Kan oleh Bapak Yusriandi, YSIK M Medcom. Ini membahas tentang Undang-Undang ITE yang artinya satu atau sekumpulan data elektronik, pasal-pasal yang berlaku, dan tentang pencemaran nama baik, pengancaman murni, kesusilaan, dan hoaks yang bisa mengakibatkan isu sara. Hoaks yang bisa mengakibatkan isu sara ini sendiri ada beberapa hal, yaitu tentang data pribadi. Data pribadi ini sebaiknya jangan kita sebarluaskan seperti rekening, sosial media, username, dan password, karena takutnya nanti akan terjadi illegal access. Dan pelanggaran situs web ini meliputi berbagai hal juga. Di antaranya ada pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, illegal access, penipuan kartu kredit. Tips and triknya untuk menghindari hoax ini adalah: yang pertama, kita harus menyaring konten terlebih dahulu sebelum di-share. Yang kedua, lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi online. Yang ketiga, tulisan yang dibuat harus berdasarkan fakta dan data. Dan yang terakhir itu jangan sekadar mengkritik tetapi juga memberikan solusi. Selanjutnya ada materi tentang bagaimana cara pengembangan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati. Ini ada yang pertama, ada bullying. Bullying adalah satu tindakan fisik atau non-fisik yang melukai diri kita. Bullying ini terjadi dapat di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, dan sosial media. Sudah tidak sepatutnya bullying ini terjadi di lingkungan sekitar karena dapat menghancurkan mental seseorang. Tanggung jawab kita sebagai generasi muda itu yang pertama, mempertahankan dan memelihara persatuan bangsa. Yang kedua, mengembangkan kepribadian sehat dan tangguh, partisipasi sosial, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila, dan yang terakhir mengembangkan nilai-nilai budaya leluhur. Penguatan karakter mahasiswa dalam bidang perspektif agama yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj itu untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia. Merdeka Belajar Kampus Belajar yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Ini adalah visi Indonesia pada tahun 2045 itu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan ada 4 pilar yang bisa membangun itu, yaitu yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengembangan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Dan dasar menuju megatrend kita adalah Pancasila. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu industri literasi, penguasaan data teknologi, humanisme, globalisasi, dan bonus demografi. Adapun 6 indikator profil belajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Ada juga dasar hukum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama itu pembukaan program studi baru, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan sistem akreditasi. Ada juga tujuan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama itu untuk mendorong proses pembelajaran perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Dan yang kedua itu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa-mahasiswi. Selanjutnya, materi tentang lingkungan hidup yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Permasalahan lingkungan hidup di sekitar kita itu ada lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Cara pengelolaannya ada dengan cara 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua adalah mengelola sampah. Kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan waspada terhadap pemanasan global. Kampus sehat atau upaya kampus Unila sehat itu meliputi tentang zero tolerance area atau kawasan dilarang merokok, dilarang memakai obat-obatan terlarang, dilarang melakukan judi, bullying atau kekerasan, dan ada juga parkir terpadu, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan air, arboretum dan anggrek, dan pengelolaan sampah TPST. Sistem perkuliahan yang disampaikan oleh Dr. Rudi Natamiharja. Siklus perkuliahan minimal itu memakan waktu 3,5 tahun dan maksimal 7 tahun. Adapun 3 mata kuliah yang wajib diambil yaitu mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah bagian. Di materi ini juga membahas tentang SKS dan KRS. Dan di materi terakhir ada perkenalan organisasi yaitu DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa dan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa.
seperti peristiwa, FOSI, PSBH, mahkamah, Mahusa, persekusi, MUN, dan masih banyak lagi. Dan di akhir materi, Dr. Evi Kurniawati menyampaikan bahwa para mahasiswa Universitas Lampung diimbau untuk memindahkan BPJS ke Poliklinik Unila untuk mempermudah mendapatkan fasilitas kesehatan apabila nanti terjadi sesuatu. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.